Saat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau menyiapkan hati kita di minggu yang penuh sukacita. Ya, kita mau beribadah lagi kepada Tuhan kita. Kita mau fokuskan hati kita buat kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada bagi kita, yang selalu menyenangkan kita sampai hari ini. Kita mau terus memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini. Oh Kau Bapa yang mengasihi, katakan kuasa-Mu Tuhan memulihkanku, memulihkanku. Haleluya Yesus. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat
Benar ya Bapa, hanya Engkaulah yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam hidup kami. Allah pemilik alam semesta ini, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh datang di hadirat Tuhan. Meskipun keadaan kami masih dalam virtual ya Tuhan, tetapi kami percaya Engkau hadir juga di tengah-tengah kami, di keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh terus diberkati, baik melalui pujian, firman Tuhan yang terus menjamah hidup kami, menguatkan kami, bahkan juga terus menolong iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, lawat kami satu persatu Tuhan, kehadiran Engkau di tengah-tengah keluarga kami, itu boleh melewati masa pandemik ini, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan sorakan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan sudah hadir di rumah kita masing-masing. Mari kita mau terus menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan kita. Walaupun di rumah, ayo buka suara, angkat suaramu. Kita bisa bertepuk tangan yuk. Kita mau meninggikan Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Yuk kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Satu-satunya Tuhan kami. Kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita. Kita mau tetap bersuka cita. Karena hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin banyak yang kita alami sepanjang tahun ini. Mungkin kita merasakan hal yang sangat berat buat kita. Kadang kita takut, kita khawatir, kita bimbang. Bahkan mungkin kita juga putus asa dalam menjalani kehidupan di masa-masa ini. Tapi hari ini firman Tuhan kiranya menguatkan kita bahwa hanya Yesus, Dia Allah yang akan selalu memegang kita, yang akan selalu menuntun kita. Dimanapun kita berada, yakin dan percaya ada Yesus, Dia yang selalu bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut, amin Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, naikkan pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, katakan, ku tidak takut, ku tidak takut. Naikkan pujian dengan rasa imanmu yang penuh kepada Tuhan. Dia selalu ada bagi kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Ku tidak bimbang, Engkau Allahku, sebab Engkau Allah. Haleluya Yesus. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Katakan,
tangan kita. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sekali lagi, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku, amin Tuhan, kemenangan. Yesus memberiku, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Ya Tuhan, biarlah lagu yang baru saja kami nyanyikan menjadi satu pengakuan iman percaya kami di dalam kehidupan kami sejak hari ini dan selanjutnya. Kami mau lebih bergantung kepada pertolongan-Mu yang memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman yang sebentar lagi kami baca dan kami renungkan juga menguatkan iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, bekerjalah Roh-Mu dalam setiap kami yang mendengarkan firman ini di rumah masing-masing dan juga hamba-Mu khususnya yang menyampaikannya. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita membahas 1 Petrus pasal 1. Temanya yaitu tentang lebih berharga daripada perak dan emas. Maka pada kali ini kita akan membahas dari 1 Petrus khususnya pasal 2 dengan tema Kristus batu penjuru. Mari kita bersama-sama membuka 1 Petrus, kita membaca mulai ayat pertama sampai dengan pasal pertama ayat 23 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani.
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya ya mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru juga, telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lampau, kira-kira 3-4 bulan yang lalu, seseorang yang cukup kenal dengan saya sangat dekat memberitahu saya, Pak Yung, saya ada rencana mau menikah lagi. Karena dia suaminya meninggal pada usia muda dan sebetulnya dia sudah pernah berkata kepada saya mengambil tekad untuk tidak menikah lagi. Tetapi dalam perjalanan pergumulannya bersama-sama dengan Tuhan, dia akhirnya mengambil keputusan untuk menikah lagi. Jadi beberapa bulan yang lalu dia mengatakan, Pak Yung, saya akan menikah lagi. Nah kira-kira 2 minggu yang lalu saya tiba-tiba kontak dia ketika ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp. Biasa tanya, kapan nih janur kuningnya? Lalu dia mengatakan tanggal 26 Desember Pak. Tapi saya lihat profil di WhatsApp-nya masih foto dia bersama dengan mantan suaminya. Lalu saya mengatakan demikian, ada baiknya itu foto profil yang ada di WhatsApp kamu hapus dong. Kalau kamu masih sungkan pakai foto bersama dengan calon suamimu yang baru, minimal fotomu sendiri. Atau kalau kamu sungkan masih pakai fotomu juga nggak sungkan, masih sungkan pakai foto saya deh, saya guyonan gitu ya. Tetapi intinya saya mau mengatakan kalau kamu sudah bertekad memulai hidup baru dengan seseorang, hapus mantan suami yang sudah almarhum, saya mengatakan hapus dari profilmu, tetapi boleh tetap disimpan di dalam hati, tidak harus dihapus. Ini cuma ilustrasi saudara. Ilustrasinya maksudnya sungguh-sungguh terjadi, tetapi ilustrasi untuk khotbah hari ini. Demikian juga sebetulnya waktu Petrus berkata, kamu ini sudah lahir baru. Kamu ini dilahirkan oleh benih yang kekal. Dan waktu kamu dulu dilahirkan mungkin sebagian besar lahirnya di kota Roma. Tetapi sekarang toh oleh karena peristiwa kota Roma dibakar oleh Nero, mereka kena fitnah, toh mereka sekarang sudah tersebar kemana-mana. Ini adalah sesuatu dari aspek positif, adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk lebih mudah memulai sesuatu yang baru. Karena seringkali memulai sesuatu yang baru di tempat yang lama itu susah, harus kita akui. Saya kasih contoh misalnya kalau ada seseorang yang pernah karena satu dan lain hal terjerat oleh pemakaian obat-obat terlarang, narkoba, obat bius, macam-macam yang lain. Lalu dia bertekad untuk meninggalkan itu semua, tetapi lingkungan teman-temannya masih pemakai semua. Susah. Tekad kuat tetapi susah.
Lingkungannya masih sama, teman-temannya masih sama. Dia tahu persis di mana dia bisa cari obat-obatan itu. Maka untuk mempermudah, ada baiknya pindah ke tempat dunia yang dalam tanda kutip dunia baru bagi dia. Di mana dia tidak tahu di mana cari obat itu, tidak ada teman-temannya yang tahu bahwa dia bekas pemakai dan lain sebagainya. Itu jauh lebih gampang, tidak bisa dipungkirin. Maka demikian juga banyak sekali orang-orang Kristen yang waktu itu sejak kecil tinggal di kota Roma sudah terbiasa dengan kehidupan mereka yang sia-sia. Sekarang Tuhan sudah izinkan hidup mereka yang lalu, hidup di dalam kefanaan, hidup dalam dunia yang lama seperti rumput dan bunga yang sudah layu. Tuhan sekarang memulai mereka di tempat yang baru, Kapadokia, Bitinia dan lain sebagainya. Di dalam pengertian inilah, maka kemudian Petrus di dalam pasal yang kedua berkata, karena itu buanglah segala kejahatan bla bla bla. Artinya apa? Hidupmu yang lama. Yang kamu warisi dari cara hidupmu yang sia-sia dari nenek moyangmu. Kebiasaan yang kamu adopt di dalam kehidupan di kota Roma. Buang semuanya itu di tempat yang baru. Permulaan baru bukan hanya secara jasmani tok kamu pindah di kota yang baru. Tetapi kamu juga memulai satu permulaan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu itu sebabnya kemudian di dalam ayat yang kedua Paul Petrus menggambarkan seolah-olah kamu menjadi seperti bayi-bayi rohani. Dan ayat 2 saya bacakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ayo, yang lama itu sudah ditinggalkan di kota Roma. Sekarang di tempat yang baru jangan balik lagi pada pola yang sama. Toh tidak ada orang yang tahu bahwa kamu mantan penyembah berhala. Toh tidak ada yang tahu bahwa kamu dulu punya kehidupan yang tidak benar. Mulai dari sekarang minum susu rohani. Makan makanan yang berguna yang mempertumbuhkan iman dan kerohanianmu sebagai orang Kristen. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Maka di dalam pengertian ini kemudian Rasul Petrus dalam ayat selanjutnya berkata, kalau kamu ini adalah sebuah batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Saya ulangi sekali lagi, kalau engkau ini ada diibaratkan seperti batu adalah batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Saya masih ingat minggu lalu kita membahas rumah mereka yang di kota Roma terbakar. Rumah mereka dijarah hartanya. Itu adalah rumah-rumah yang dibangun dengan batu-batu kali, batu-batu yang mati. Apa yang dibangun melalui batu-batu yang mati, batu-batu kali adalah sesuatu yang bisa dibakar, yang bisa mengalami kefanaan juga. Sama seperti rumput, sama seperti bunga. Bisa dibakar, bisa dijarah. Tetapi sekarang di kota yang baru, betul, kamu perlu membangun rumah yang baru. Tetapi itu tidak lebih penting daripada pembangunan rumah rohani. Luar biasa sekali. Pengalaman-pengalaman yang secara nyata dialami oleh mereka, pengalaman yang boleh dikatakan satu pengalaman yang pahit dan getir, justru Petrus tanpa sungkan-sungkan memakainya itu sebagai satu ilustrasi. Memakainya itu sebagai satu fakta. Lihat rumahmu yang di Roma, dijarah. Sekarang kamu mau membangun rumah yang sama. Di tempat yang baru, bodoh amat. Kalau hanya itu toh yang menjadi konsentrasimu. Kira-kira begitu ya. Bangunlah satu rumah rohani. Dan itu bukan dengan membeli bahan bangunan di toko material. Tetapi itu harus memulai dengan minum susu. Makanan-makanan rohani. Kamu terpanggil bukan hanya di tempat yang baru membangun rumahmu. Itu perlu jelas. Tetapi kalau yang gini-gini, mosok Petrus yang nulis. Tidak usahlah. Yang gitu-gitu itu urusan dunia. Sayang sekali tadi saya dengar. Ada banyak pendeta di dalam khotbah-khotbahnya bicara hal-hal yang
duniawi yang sebetulnya pendeta juga tidak usah ngomong juga bisa. Memberikan motivasi, memberikan hal-hal yang sebetulnya dunia juga bisa. Kadang-kadang ada di gereja diadakan seminar soal kesehatan, bukan tidak boleh. Tetapi kalau soal kesehatan itu pendeta tidak ahli lah, panggil dokter aja deh. Pendeta seharusnya memang bicara soal hal-hal rohani. Dan khususnya keselamatan. Petrus tidak berbicara, bangunlah rumahmu yang sederhana di tempat yang baru supaya kalau kebakar tidak nyesek-nyesek amat seperti rumahmu yang di kota Roma. Bukan itu yang dibicarakan oleh Petrus. Bangunlah rumah rohani. Sesuatu yang bersifat kekal. Dan kalau kamu ini mau membangun rumah rohani, ibaratkan bahwa kamu ini adalah batu-batu hidup. Artinya apa? Tidak bisa sendirian. Tetapi bersama-sama dengan segenap umat percaya, minimal dalam konteks 1 Petrus, kamu bersama-sama dengan orang-orang yang tadi asalnya dari kota Roma, coba cari orang-orang Kristen, saudara seiman di tempat yang baru, di situ kamu menjalin satu relasi yang indah. Membangun rumah tidak bisa cuma satu batu tok. Demikian juga membangun rumah rohani tidak bisa satu orang tok. Bersama-sama dengan sekian banyak orang-orang kudus yang Tuhan kumpulkan dalam satu komunitas gerejani. Kalau pakai urusan sekarang. Maka dengan pengertian ini, tidak ada satu gereja pun di muka bumi ini yang boleh dikaitkan dengan satu nama seorang pribadi. Oh, aku pendirinya. Tidak. Gereja tidak mungkin bisa dibangun oleh satu orang. Kristus pun tidak mengatakan, aku membangun sendirian gerejaku. Tidak. Kristus melalui para nabinya, melalui para rasulnya mengatakan, memang gereja dibangun dengan Kristus sebagai batu penjuru, tetapi di atas dasar ajaran para nabi dan para rasul. Tetapi celakanya hari ini, banyak pendeta-pendeta yang mengatakan, ini gereja aku yang diriin. Kalau kamu tidak setuju, yuk keluar cari gereja lain. Luar biasa. Tetapi itu fakta. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat ayat demi ayat secara teliti, apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, bangunlah rumah rohani. Mana ada sih orang membangun rumah rohani dengan satu batu tok. Tetapi kalau ada satu batu yang harus dilihat dalam pembangunan rumah rohani, maka batu itu adalah Kristus. Karena dalam bagian ini dikatakan Kristuslah batu penjuru, bukan seseorang. Bukan, tetapi adalah Kristus. Rasul Petrus mengingatkan, hai jemaatku yang tersebar, yang dari asalnya dari kota Roma, sekarang kamu terpencar kemana-mana, memang betul. Sebagai seorang pengungsi, sebagai seorang yang sekarang memilih satu kota tertentu untuk menjadi hunianmu, selanjutnya memang perlu membangun rumah. Tetapi ada bangunan yang lebih perlu, bangunan rohani. Itu sebabnya kemudian Rasul Petrus mulai mengatakan membangun rumah rohani itu berkaitan dengan sebuah kehidupan di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Sebuah kehidupan yang terus menerus menjadikan Kristus sebagai arah hidupnya. Saya baca sekali lagi bagian ini di mana dikatakan ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6 ini sebetulnya kutipan daripada nubuatan Nabi Yesaya yang tercatat dalam Yesaya pasal 28. Saya akan baca. Yesaya pasal 28 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikutip oleh Petrus, tetapi ada sedikit penegasan yang ditulis oleh Petrus kemudian. Saya baca yang di dalam Yesaya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji.
sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dalam perjanjian lama, Yesaya mengatakan siapa yang percaya tidak akan gelisah. Saya baca lagi yang dikutip oleh Petrus dan ditulis dengan cara seperti ini. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Sedikit beda, tetapi ada hubungannya. Saya menjelaskan secara sederhana seperti ini. Pada waktu misalnya katakanlah saya sakit. Ketika saya sakit, saya ada beberapa pilihan. Mau pergi ke dokter yang mana? Ke dokter yang ini atau ke dokter yang itu. Gitu kan ya. Yang ini pinter. Tetapi konon ceritanya yang ini jauh lebih pinter dalam penyakit itu. Jadi saya ragu-ragu nih. Gitu kan. Saya jadi teringat suatu kali ada seseorang yang mau operasi. Tanya saya, Pak Yung, saya mau ke operasi, yang ini Kristen, yang itu bukan Kristen. Jadi sebaiknya saya ke dokter yang mana? Saya tanya kepada dia, kamu ini mau beribadah atau mau berobat? Gitu kan ya. Ya kalau mau berobat cari dokter yang lebih pintar, tidak peduli agamanya apa. Tapi kalau mau beribadah cari yang seiman. Kan begitu. Nah ini ilustrasi sih ya. Kalau saya kemudian mengambil pilihan dokter ini, yang saya beri tanggung jawab untuk mencoba mengobati sakit saya, secara manusia kadang-kadang bisa masih muncul kegelisahan. Jangan-jangan pilihanku terhadap dokter ini tidak benar. Siapa tahu ternyata dokter itu lebih pinter. Inilah kegelisahan. Saya sudah mempercayakan, oke deh, saya putuskan ngobatin penyakit saya ini dari awal sampai tuntas ke dokter ini. Tapi ada kegelisahan. Masih ada keraguan-raguan. Itu yang dikatakan batu penjuru itu tidak akan membuat engkau gelisah. Tetapi Petrus ketika mengutip yang tadi dipakai oleh Yesaya dengan kata gelisah, dikatakan tidak akan dipermalukan. Artinya apa? Ada kepastian kesembuhan. Kalau pakai ilustrasi dokter tadi. Ada kepastian ketika saya berobat kepada dokter ini akan ada kepastian kesembuhan. Tidak malu. Tidak malu dalam artian apa? Ketika saya pilihkan orang lain, udah aku kasih tahu ke dokter itu kamu tidak percaya, ya kan? Kalau gitu kan malu. Tetapi ketika saya memilih dan sebetulnya dan betul-betul bisa disembuhkan, saya tidak takut dipermalukan. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Petrus. Jangan lupa, kamu sudah beriman. Kamu sudah dilahirkan bukan dengan benih yang sementara, oleh benih yang kekal. Datanglah kepada batu penjuru itu, menjadi batu yang mengarahkan perjalanan hidup kita dan keselamatan kita. Dan barang siapa yang percaya kepada batu penjuru itu tidak dipermalukan. Artinya apa? Ada kepastian jaminan keselamatan. Sayang kekasih Tuhan Yesus Kristus, dan pengertian ini ketika kita berbicara tentang batu penjuru, maka minimal ada dua hal yang dimaksud kenapa Kristus menjadi batu penjuru. Yang pertama, Kristus dengan ajarannya, Kristus dengan contoh-contoh kehidupannya, itu boleh menjadi patokan kita untuk kita ikutin. Maka patokan kehidupan daripada Kristus ini, ketika kita ikutin secara hurufiah, itu pasti tidak salah. Maaf kata, jangan mengikuti patokan hidup seseorang pendeta. Pendeta bisa salah dalam hal cara dia menjalani hidupnya. Bahkan juga jangan pakai patokan kehidupan Nabi. Karena kehidupan Nabi juga bisa salah. Contoh dalam konteks ini misalnya, saya mau ikut-ikutan cara hidupnya Musa. Sorry, dalam kehidupan Musa dia juga ada salahnya. Saya mau ngikutin kehidupannya Daud. Sorry, Daud juga ada salahnya. Maka kalau kita mau betul-betul mendapatkan satu contoh hidup dan ajaran yang pasti benar karena dia adalah batu penjuru, maka itu adalah Kristus. Tidak ada yang lain, tidak ada nabi yang lain. Jangan ikuti patokan hidup seorang
manusia. Patokan hidup yang harus kita penuh ikutin, Kristus Allah yang menjadi manusia. Dia satu-satunya batu penjuru untuk standar kehidupan kita. Maka dalam pengertian ini dikatakan dia adalah batu penjuru kita. Tetapi bukan hanya itu tok. Lebih penting lagi ini bicara soal keselamatan. Keselamatan itu minggu lalu kita sudah bahas. Bukan bergantung kepada apa yang bisa kita lakukan. Tetapi berdasarkan rencana Allah yang memilih seseorang untuk menjadi anak-anaknya. Keselamatan bukan kemampuan seseorang untuk mentaati hukum Taurat. Kemampuan seseorang merubah gaya hidupnya yang berdosa menjadi tidak berdosa. Bukankah macan tutul tidak bisa mengganti belangnya? Kalau sudah lahir sebagai macan tutul, ya macan tutul. Tidak bisa jadi harimau belang. Tetapi di dalam Kristus Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus, kita menjadi manusia baru. Itu sebabnya jangan lagi pakai pola yang lama. Buang itu semua. Jadikan Kristus sebagai sumber keselamatan satu-satunya. Sehingga kalau saya boleh pakai bahasa yang lebih gampang kita memahami, kiblat keselamatan kita adalah Kristus. Batu karang yang teguh itu. Batu karang yang dikatakan dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang dianggap tidak berharga, tetapi justru dialah batu yang menjadi kiblat keselamatan. Satu-satunya. Yang namanya kiblat itu cuma satu. Kalau kiblat banyak, ya bingung mau menghadap kiblat yang mana. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak satu pun dapat datang kepada Bapa. Artinya tak satu pun bisa memperoleh keselamatan dan pengampunan Bapa tanpa melalui Kristus sebagai batu penjuru itu. Kristus adalah Allah yang tadi di minggu lalu dikatakan anak domba yang tidak bersalah, yang tidak bercacat, tetapi yang dikorbankan sebagai penebusan dosa. Sebab penebusan dosa, pengampunan dosa bukan berbicara tentang perubahan perilaku saja. Tetapi berbicara tentang penghapusan dosa-dosa yang lalu dan memang kemudian menuntut sebuah perubahan perilaku. Pemahamannya, sederhananya, penjelasannya adalah seperti ini. Saya orang berdosa. Dulu saya banyak mencuri, banyak menipu, banyak berdosa, macam-macam deh katakanlah. Oke, mulai hari ini kalaupun misalnya saya sanggup berubah menjadi seperti malaikat. Tidak lagi pernah berbuat dosa. Tidak selesai sampai di sana, sebab apa? Bagaimana dengan dosa saya yang kemarin? Jadi pertobatan bukan keselamatan bukan cuma soal perubahan perilaku tok. Tetapi soal penghapusan dosa-dosa yang pernah terjadi. Kalau keselamatan ada hanya semacam perubahan hidup, saya pakai ilustrasi begini. Katakanlah misalnya, saya ini pakai contoh yang paling populer di Indonesia yang lagi frustrasi. Membuat pemerintah kita frustrasi. Membuat seluruh bangsa frustrasi. Katakanlah saya seorang koruptor besar. Saya mengkorupsi 10 triliun. Lalu ketika di sidang saya ngomongnya gini, Pak Hakim saya janji mulai hari ini 1 sen pun saya tidak curi. Selesai? Enggak. Oke, tapi bagaimana dengan yang sudah dicuri yang 1 triliun? Balikin dong, terlanjur habis. Masuk penjara kalau gitu. Dibalikin pun juga tetap masuk penjara. Kalau gitu enak banget. Saya anjurkan semua orang jadi koruptor. Kalau ketahuan balikin bebas. Enggak. Keselamatan bukan bicara soal hari ini saya bisa menjadi malaikat. Keselamatan berbicara tentang pertanggungjawaban dengan dosa-dosa yang sudah terjadi. Dan itu hanya dapat diselesaikan oleh Kristus. Allah yang seperti menjadi manusia, menjadi domba yang tidak bercacat, yang dikorbankan di atas kayu salib.
Itulah sebabnya di dalam bagian ini Rasul Petrus berkata, kamu ini memang di tempat yang baru, memang perlu membangun rumah yang baru, tetapi jangan lupa lebih penting daripada membangun rumah baru yang dibangun dari batu-batu kali, bangunlah rumah rohani. Karena rumah rohani bisa dibawa sampai kepada kekekalan. Tapi rumahmu yang dibangun di Kapadokia, di Bitinia, atau di tempat-tempat yang lain, nanti ujung-ujungnya juga seperti rumah yang pernah kamu bangun di kota Roma. Kalaupun tidak dijarah, minimal waktu kamu mati, kamu tidak bisa huni lagi. Kehidupanmu sekarang, jadikan Kristus sebagai batu penjuru. Sumber pengampunanmu. Sumber keselamatanmu dan tidak ada yang lain. Kedua, cara hidup Kristus. Pengajaran Kristus biarlah itu yang menjadi satu-satunya patokan standar. Boleh kamu yakinin tanpa kamu dipermalukan, tanpa kamu khawatir salah, tidak usah gelisah. Ada kepastian, pasti benar adanya. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam bagian ini. Kristus adalah batu penjuru. Jikalau saudara-saudara mendengar khotbah saya hari ini, ada yang sekian lama masih ragu-ragu apakah saya harus mengambil keputusan menerima Kristus sebagai juru selamatku, yakinkan saat ini engkau mengambil keputusan. Jikalau engkau pernah gelisah selama ini, yakinkan karena firman Tuhan mengatakan engkau tidak akan dipermalukan. Kapan lagi engkau mengambil keputusan? Kalau bukan sekarang. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus satu kali di El Moody dalam kebaktian kebangunan rohaninya di Chicago, dia ini salah ngomong. Setelah dia berkhotbah, selesai dia mengatakan, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara tergerak dengan firman dan Injil yang saya sampaikan, pikir baik-baik. Minggu depan ambil keputusan. Itu kata di El Moody. Tetapi setelah dia berkhotbah dan mengatakan minggu depan ambil keputusan, paduan suara menyanyi. Paduan suara belum selesai menyanyi, di mana-mana terdengar suara Blandwer. Wing, 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 wing. Kota Chicago terjadi kebakaran yang sangat besar sekali. Bahkan akhirnya banyak, termasuk gedung gereja itu ikut terbakar. Banyak orang-orang yang tidak sempat melarikan diri. Di El Moody memberikan kesempatan sampai minggu depan ambil keputusan. Tetapi Tuhan tidak memberikan kesempatan. Sejak saat itu di El Moody setiap kali KKR mengatakan ambil keputusan sekarang juga. Sebab kemungkinan besok engkau terlambat. Saya sang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus satu-satunya batu penjuru. Dia satu-satunya keselamatan dunia. Kalau engkau mau berubah dari hidupmu yang sia-sia kepada satu kehidupan yang mulia, ikutilah teladan yang sudah ditinggalkan oleh Kristus dan bukan teladan dari orang lain. Mau ambil keputusan sekarang? Silahkan. Mungkin besok engkau terlambat. Tetapi yang jelas kemudian Rasul Petrus mengatakan selanjutnya dengan kalimat seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi tugas seorang yang sudah mengikuti Kristus sebagai batu penjuru, yang sudah mendapatkan keselamatan adalah memberitakan kehidupan dia yang sekarang. Yang sudah di dalam terang Kristus. Itu sebabnya dikatakan engkaulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan pekerjaan ajaib yang dilakukan Allah. Di mana membawa kamu dari hidup yang penuh dengan kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Ingat saudara, kesaksian. Kalau kita mau memberikan kesaksian tentang perbuatan Allah, saksikan apa yang sekarang, bukan apa yang dulu. Kenapa saya katakan demikian? Lagi-lagi maaf kata. Terlalu banyak pendeta yang entah dari agama apapun, setelah bertobat menjadi Kristen, mulai jelek-jelekin agamanya yang lama. Saksikan saja apa yang kamu alami sekarang. Jangan yang dulu-dulu.
Juga ada banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Di YouTube-nya nggak kesaksian tentang apa? Kehebatan dia masa lampau. Tahu nggak aku dulu seorang pembunuh? Dibangga-banggain dulu pembunuh. Itu bukan menyaksikan terangnya yang ajaib, tetapi menyaksikan kegelapan masa lampau. Petrus jelas mengatakan, sebagai umat percaya, kalau engkau mau bersaksi, saksikan apa yang sekarang. Yang Kristus sudah perbuat. Jangan kembali bangga-banggakan apa yang dahulu kamu perbuat. Saya memang 1-2 kali Rasul Paulus menceritakan masa lalunya. Tetapi ketika dia menceritakan masa lalunya, saya percaya dengan hati yang di dalamnya penuh dengan penyesalan. Dan maaf kata, ketika saya melalui YouTube mendengar kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dulu masa lampaunya tidak baik, itu ada kesan menceritakannya di dalam kebanggaan. Seolah-olah aku tuh dulu luar biasa hebatnya, begal terkenal, gangster terkenal, masih dalam kondisi seolah-olah bangga. Aneh. Mari kita semua mensyukuri. Perbuatan Kristus itu luar biasa bagi kita. Tidak ada seorang pun dengan masa lalunya patut membanggakan diri. Lebih baik kita bersyukur untuk apa yang sudah Kristus lakukan untuk kita sekarang. Tidak ada seorang pun yang boleh membanggakan diri tentang masa lalunya. Lebih baik bersyukur tentang apa yang sudah kita perbuat untuk sekarang. Itu sebabnya Rasul Petrus mengatakan, kita imamat rajani yang harus menyampaikan kesaksian-kesaksian tentang terangnya yang ajaib. Itu sebabnya kemudian ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya perhatikan, saya tidak mau terus-menerus mengulang-ulang konteks surat ini ditulis. Secara tidak langsung, secara umum pada umumnya kita ini berpikir waktu rumahku terbakar, waktu aku kehilangan hartaku, ini ada sesuatu musibah. Tetapi Petrus dalam ayat ini berkata loh, dahulu kamu tidak dikasihani, tetapi kamu sekarang mendapatkan belas kasihan. Artinya apa? Petrus mau mengatakan, setelah kamu menjadi Kristen, kamu justru difitnah, rumahmu dibakar, emas dan perakmu dijarah, kamu merasa di situ tidak ada pertolongan Tuhan, di sana tidak ada penyertaan Tuhan. Tidak. Sekarang ini kamu sedang menerima belas kasihan Tuhan. Saya lebih suka dengan bahasa Indonesia dalam hal ini tentang belas kasihan. Kita mengasihi seseorang belum tentu berbelas kasihan kepada orang yang kita kasihi. Tetapi ketika saya mengasihi seseorang, pada saat yang sama saya berbelas kasihan kepada orang yang saya kasihi, berarti orang ini adalah dalam kondisi yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya pakai istilah belas kasihan. Maaf kata, saya pakai satu ilustrasi yang bukan dalam konteks untuk menghina. Tetapi hanya untuk menjadi satu ilustrasi. Ketika saya misalnya melihat seorang pengemis, lalu mengeluarkan Rp5.000 kasih pengemis ini, saya apa? Mengasihi atau berbelas kasihan atau pokoknya ini sedekah. Ya. Kalau mau jujur, minimal tidak ada belas kasihan yang sungguh-sungguh. Hanya sekedar tergerak hatinya, itu kasihan, kasih, sudah. Tapi bukan belas kasihan. Allah kita, Allah yang berbelas kasihan. Dan belas kasihannya begitu luar biasa. Sampai-sampai kalau saya harus refer kepada minggu lalu. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah.
Itulah belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa lagi, yang tidak mungkin bisa ditolong yang lain. Di sini hanya Allah yang dapat dan Allah berbelas kasihan. Engkau dulu tidak dikasihani, ya, tetapi sekarang bahkan mendapatkan belas kasihan. Engkau kehilangan rumahmu, engkau kehilangan emasmu, bukan berarti Allah tidak mengasihi engkau. Bahkan Allah membelas kasihanimu. Membelas kasihanmu dan menggantikan apa yang hilang ini dengan sesuatu yang lebih berharga, yaitu keselamatan kekal. Sesang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang di dalam dunia ini, kalau sampai suatu saat katakanlah Tuhan mengambilnya, mengucap syukurlah. Dan jangan katakan Tuhan tidak mengasihimu, tetapi Tuhan justru sedang membelas kasihanimu. Supaya hatimu tidak terikat mungkin dengan harta-harta yang sementara, supaya lebih berpaut kepada Allah yang kekal, batu penjuru itu. Puji syukur. Tidak ada yang lain yang boleh kita lihat terus menerus untuk menjadi arahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang saya mau memakai satu perbandingan sebagai penutup. Kalau saya ini sedang berjalan memasuki sebuah hutan yang saya belum pernah memasukinya, jangan lupa berbekal sebuah kompas. Kalau sampai engkau tersesat, lihat kompas itu. Minimal pasti menunjuk pada satu titik yang tetap, arah selatan. Berapapun jauhnya, kalau ketika engkau tersesat, mengikuti titik ini terus menuju ke selatan. Seluas-luasnya hutan itu akhirnya akan keluar. Tetapi kalau kita tidak pakai kompas, putar, mungkin hutan itu tidak luas, tapi malah membuat kita tidak keluar. Sebab apa? Kita putar-putar arah terus. Demikian juga di kehidupan kita untuk menuju kekekalan. Dunia ini kayak limbah berantara, kayak hutan yang susah ditembus. Tetapi jadilah Kristus sebagai kompas kita. Kalau pakai bahasa modern, jadikan Kristus sebagai kompas kita. Kemanapun dan di dalam situasi seperti apapun, kalau engkau bingung, ambil kompas, lihat Kristus. Kamu pasti dapat pertolongan, kamu pasti dapat penyertaannya, dan kamu pasti dapat akhirnya kekuatan daripadanya untuk menembus kesulitan-kesulitan itu. Dan kesulitan yang paling sulit ditembus adalah soal keselamatan. Di dalam Kristus Yesus ada kepastian. Engkau tidak usah gelisah lagi, bahkan tidak perlu dipermalukan. Keselamatan dalam Kristus bukan hanya semoga. Keselamatan di dalam Yesus bukan hanya untung-untungan, tetapi sesuatu yang pasti. Barang siapa berharap dalam Kristus, dalam hal keselamatan, dia tidak dipermalukan. Itu sebabnya dalam surat Roma, Rasul Paulus pernah berkata, pengharapan kita di dalam Kristus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru Allah, Allah sudah memberikan Kristus Yesus menjadi juru pengampun kita. Lebih-lebih setelah kita sudah menjadi anaknya. Tidak ada lagi yang dapat melepaskan kita dari pemeliharaan tangan Tuhan. Kristuslah batu penjuru kita. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dulu mungkin sebagian dari kami adalah orang-orang yang pernah hidup di dalam keyakinan yang lain. Tetapi sekarang kami sudah menjadi anak-anak-Mu. Kami mau membuang yang lama, dan kami mau terus-menerus seperti bayi-bayi rohani, minum susu, makanan yang mempertumbuhkan kerohanian kami. Bahkan kami mau ya Tuhan membangun satu rumah yang kekal. Dan kami bagian daripada batu hidup itu. Tetapi jikalau kami ini adalah anak-anak-Mu ya Tuhan,
yang sampai sekarang ini sebetulnya di dalam hati kami yang terdalam masih ada keraguan-raguan. Apakah di dalam Kristus ada keselamatan kekal? Bagaimana jikalau kami karena ketidaksengajaan kami, karena kelemahan kami sekali lagi jatuh di dalam dosa. Apakah kami akan kehilangan keselamatan? Kami mendapatkan satu keyakinan iman melalui pengajaran hari ini. Kristus adalah batu penjuru yang memberikan keselamatan dan yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Terima kasih Tuhan untuk hal ini. Tetapi hal ini tidak mau membuat kami terlalu gampang untuk berbuat dosa. Tetapi justru sebaliknya menjadi satu keseriusan bagi kami kemanapun kami pergi. Menjadikan Kristus sebagai batu penjuru kami. Bagaikan seperti seorang yang berjalan di tengah hutan selalu melihat satu titik, yaitu Kristus sendiri. Tuhan, di dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, kami mau sekali lagi menjadikan Engkau bukan saja patokan keselamatan kami, tetapi juga standar kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada siang hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan kita tidak bisa dilepaskan dari Allah Tritunggal. Bapa pencipta langit dan bumi yang mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi batu penjuru, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh yang kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa.
Ya Tuhan, pada saat-saat seperti sekarang ini, mungkin ada orang-orang tertentu yang menjadi semakin sibuk. Karena sekarang harus mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan kantor tanpa jam lagi. Walaupun sedang di rumah tetapi bisa sepanjang hari mengerjakan tugas-tugas kantor. Sebaliknya ada orang-orang tertentu yang mempunyai waktu lebih banyak ketika berada di rumah. Tetapi kepada semua orang, kami rindu Tuhan, khususnya anak-anak-Mu. Engkau memberikan pertolongan sehingga dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti sekarang ini, tetap ada kesempatan memikirkan hal-hal yang rohani, memperkuat iman, bahkan juga memperlengkapi diri, supaya di dalam kehidupannya terus-menerus dalam segala keadaan meneladani Kristus. Sehingga sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus berubah, semakin sehari semakin menyerupai Kristus. Sebab tidak ada yang lain yang boleh menjadi tempat di mana kami menjadikan patokan untuk belajar bebenah dalam hal perilaku. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam Kristus kami diingatkan ada keselamatan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami sekarang ini menyadari di dalam perjalanan hidup kami sekarang ini, dimanapun kami berada, sebetulnya kami juga sedang mengadakan satu perjalanan menuju kekekalan. Benar Tuhan, ada banyak hal di dalam dunia ini yang harus terus-menerus kami bangun. Entah itu membangun rumah kami, membangun pekerjaan kami supaya lebih mantap, dan masih banyak hal yang lain. Tetapi satu hal yang jauh lebih penting daripada semuanya itu, mempersiapkan kekekalan kami. Dan kami mengucap syukur untuk sesuatu yang pasti ini memang kami perlu mempersiapkan. Terima kasih Tuhan untuk firman pada siang hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu satu persatu dengan segala kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan, dan beban hidup mereka satu persatu, bahkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Engkau menyertai mereka. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bukan saja Engkau menyertai, memberikan kekuatan kepada mereka menghadapi semuanya ini. Bahkan sesuai dengan janji-Mu Tuhan, ringankanlah beban mereka. Sebab Engkau pernah mengundang, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa. Ringankanlah beban anak-anak-Mu Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Dan secara khusus pada siang hari ini hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar khotbah tadi dari awal sampai akhir, yang mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhir, tetapi yang sebetulnya di dalam hatinya belum pernah sungguh-sungguh mengambil keputusan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Biarlah saat ini menjadi saat dia mengambil keputusan. Karena mungkin esok hari tidak ada kesempatan itu lagi. Tuhan, gerakkanlah hatinya untuk mengambil keputusan itu. Dan kami percaya ketika ia mengambil keputusan seperti itu, seluruh malaikat di surga akan bersukacita. Alkitab tidak pernah mengatakan jikalau seorang yang miskin mendadak menjadi kaya raya, seluruh surga akan bersukacita. Tetapi Alkitab menegaskan, satu orang bertobat, seluruh malaikat di surga bersukacita. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu satu persatu. Pertobatan kami, pertobatan awal menerima Engkau. Tetapi ada pertobatan terus-menerus yang harus kami lakukan, yaitu satu kehidupan yang semakin hari semakin memuliakan Engkau. Itu bagian daripada hidup yang kami harus jalani. Itulah artinya kami membangun rumah-rumah rohani. Tuhan, ini kami. Tolong kami semua. Satukan kami menjadi batu yang tersusun rapi dan menjadikan Engkau sebagai batu penjuru kami. Terima kasih Tuhan.
Oleh karena itu kami sekali lagi serahkan setiap jemaat-Mu dengan segala pergumulannya. Dan kiranya Engkau sendiri yang menurut pergumulan mereka masing-masing pada waktu yang Kau pandang baik. Genapi doa-doa permohonan mereka Tuhan. Sebab doa-doa ini kami panjatkan dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pemeliharaan dan pertolongan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah selesai. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.